Hola amigos parantos kumahda mangos, balik lagi di Gekin Movie sama Mimin yang masih akan melanjutkan alur cerita dari serial anime Digimon Ghost Game part yang kedua, dimana pada part ini masih menceritakan petualangan Hiro dan kawan-kawan yang harus menghadapi para Digimon yang mengganggu dunia manusia. Seperti apakah keseruannya? Daripada penasaran, mending langsung simak aja videonya. Tapi seperti biasa sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Part kedua diawali oleh Hiro dan Gamamon yang sedang berjalan-jalan di kota, di mana Gamamon sangat senang melihat kota mereka dihias karena waktu itu bertepatan dengan perayaan Halloween. Namun si Gamamon yang terlalu berisik memancing seorang anak kepo yang ingin tahu jika Gamamon adalah benar-benar seekor monster. By the way, selama ini penduduk ngiranya Gamamon itu hologram buatan ya. Hiro yang panik auto membawa Gamamon kabur dan mencoba membuat sang Digimon gak terlihat menggunakan Digivice-nya. Tapi si Hiro malah salah pencet dan membuat kota itu berubah dipenuhi rumput dengan para penduduk yang tiba-tiba lenyap. Dan di sini Mimin tebak keduanya udah berpindah tempat ke dunia digital. Si Gamamon yang sangat suka coklat melihat papan di depan toko coklat dan menabraknya sampai hancur. Sementara si Hiro yang kebingungan kembali menekan Digivice-nya dan beruntung keduanya bisa kembali ke dunia nyata. Dan di sini diperlihatkan jika papan coklat yang hancur di dunia digital tadi kembali utuh di dunia nyata. Dan itu berarti apapun yang hancur di dunia digital nggak berpengaruh pada dunia nyata, amigos. Keduanya pun lalu kembali ke asrama dan melihat hari itu si Kiyoshiro sedang murung nggak seperti biasanya. Yang ternyata Kiyoshiro sedang ketakutan karena akhir-akhir ini ia mengalami kejadian aneh di mana di kamarnya tiba-tiba benda bisa berterbangan sendiri. Hari itu pun ia ketakutan untuk kembali ke kamarnya dan bener aja karena begitu masuk ada tulisan dari darah di langit-langit yang meminta Kiyoshiro mengambil sebuah benda dan yang mengejutkan benda yang dimaksud adalah sebuah Digivice. Dengan sangat terpaksa si Kiyoshiro pun memakai Digivice-nya hingga tiba-tiba muncul seekor Digimon di hadapannya. Nggak lama makhluk itu memasukkan sendiri flash disk pada Digivice-nya, membuat dirinya memiliki wujud dan mengenalkan dirinya yang bernama Jellymon. Hingga nggak disangka Hiro ternyata membuntuti Kiyoshiro dan melihat kemunculan sang Digimon. Hiro langsung memberitahu Kiyoshiro jika Jellymon bukanlah hantu, bahkan tulisan seperti darah di langit-langit pun ia buat menggunakan saus untuk menakuti Kiyoshiro agar mau menurutinya. Sementara itu Jellymon lalu melihat keluar jendela dan berkata jika sesuatu telah datang. Dan ternyata yang dimaksud si Jellymon ini adalah segerombolan ular putih yang keluar dari bawah tanah. Nggak hanya Jellymon, karena Angoramon pun merasakan ada sesuatu yang aneh hingga Lirurun aka Ruli menghubungi Hiro untuk memberitahukan hal tersebut. Balik lagi ke tempat Hiro di mana si Jellymon lalu menunjukkan wujud aslinya yang punya tampang mirip seorang gadis kecil. Ia ternyata udah menyelidiki si Kiyoshiro yang adalah seorang anak jenius yang bahkan mendapatkan gelar master pada usia 13 tahun di luar negeri dan kembali ke Jepang cuma karena Kiyoshiro ini sangat menyukai manga juga anime. Nggak lama, listrik di kota mengalami gangguan dan menyebabkan banyak fasilitas umum terganggu, yang ternyata itu adalah ulah dari seekor Digimon raksasa berbentuk naga yang muncul di tengah kota. Angoramon yang udah lebih dulu berada di sana lalu melaporkan hal itu pada Hiro yang ternyata Digimon raksasa yang bernama Majiramon itu nggak sendiri karena ia muncul bersama Digimon kecil lainnya. Sementara itu, asrama Hazakura tahu-tahu didatangi banyak ular putih yang menandakan jika Majiramon akan datang ke tempat itu. Yang ternyata Majiramon yang dijuluki dewa kekayaan mengincar seseorang yang membuat aliran uang di kota terganggu. Dan yang paling mengejutkan, di komputer milik Kiyoshiro ternyata sebelumnya digunakan untuk menyusup ke sistem pengelolaan uang digital di kota mereka. Kiyoshiro auto ketakutan saat mengetahui jika Majiramon akan datang mengincarnya. Walau ia mengaku bukan dirinya lah yang melakukan peretasan tersebut. Dan dirinya cuma membuat program jimat digital aja saat dirinya mengira telah diganggu hantu dan auto menyebarkan jimat-jimat digital itu ke komputer seluruh kota dan ponsel semua penduduk. Jadi Kiyoshiro yang jenius ini emang ngehack komputer dan semua ponsel di kota guys. Tapi cuma untuk menyebarkan jimat aja agar kota mereka nggak diganggu oleh hantu digital. Namun ternyata ada seseorang yang nggak bertanggung jawab menggunakan komputernya buat meretas ke sistem pengelolaan uang di kota mereka.
Dan ternyata yang melakukan semua itu nggak lain adalah si Jellymon, di mana ia ini adalah Digimon jenius dan melakukan itu atas dasar iseng aja amigos. Tanpa bertanggung jawab, si Jellymon dan Kyoshiro pun malah berniat melarikan diri. Bersamaan dengan itu, Ruli dan Angoramon akhirnya juga sampai di sana. Hiro lalu meminta Kyoshiro menghapus sistem jimat digital buatannya, sementara ia dan yang lain akan mengulur waktu melawan Majiramon. Karena itu, ia terpikir suatu cara di mana Hiro kembali mengubah kota seperti di awal scene tadi agar mereka bisa bertarung tanpa melukai penduduk. Kyoshiro pun mulai menghapus satu persatu semua jimat yang udah ia sebar ke komputer dan ponsel semua penduduk kota, dan karena cara itu terlalu lama, Kyoshiro meminta bantuan pada si Jellymon, di mana sang Digimon ternyata lebih pro dari Kyoshiro sendiri. Sementara itu, di luar asrama, Hiro dan Ruli bersama Digimon mereka masing-masing udah berhadapan dengan Majiramon dan 3 Digimon lainnya. Sialnya, 3 Digimon itu sangat kuat dan bisa menghentikan mereka semua. Majiramon pun melanjutkan langkahnya dan mulai menghancurkan asrama Hazakura, dan serangan itu pun langsung menuju ke kamar, membuat si Kyoshiro sempat nggak sadarkan diri, yang padahal tinggal satu jimat yang tersisa untuk ia hapus. Majiramon pun bersiap menghabisi Kyoshiro dengan tembakan cahaya yang sangat besar. Beruntung Kyoshiro bisa bangkit dan ia pun akhirnya bisa bersatu dengan Jellymon dan beradu kekuatan hingga berhasil mengungguli kekuatan si Majiramon. Setelah itu, Kyoshiro akhirnya menghapus jimat terakhir dan meminta maaf pada Majiramon atas semua kesalahan yang udah terjadi, membuat sang naga dan 3 Digimon lain pergi dari tempat itu. Keadaan kota pun kembali normal, begitupun asrama Hazakura, karena yang hancur tadi adalah asrama di dunia digital ya guys, jadi nggak berpengaruh sama asrama di dunia nyata. Keesokan harinya, Ruli mengajak Hiro ke sebuah tempat karaoke karena ia mendengar sebuah rumor tentang hantu hologram yang muncul di tempat itu. Hingga nggak diduga, Kyoshiro dan Jellymon juga ada di sana untuk menyelidikinya, walau si Kyoshiro udah ketakutan duluan sebelum hantunya muncul. Mereka pun akhirnya pergi bersama dan mencoba memanggil si hantu melalui sebuah lagu yang katanya terkutuk dan bisa mengundang hantunya datang. Tanpa mereka sadari, hantu itu udah muncul di ruangan lain dan sedang menangkap seorang gadis. Beruntung Angoramon bisa merasakannya, membuat mereka semua langsung berlari ke ruangan tempat si hantu muncul, walau sayang begitu mereka sampai, hantu itu lalu melarikan diri. Setelahnya, Hiro terpikir suatu cara dengan menggunakan kejeniusan si Kyoshiro untuk meretas semua jaringan karaoke di tempat itu dan mematikan semua sistem di ruangan lain kecuali ruangan yang mereka sewa, dengan maksud agar sang hantu cuma bisa muncul di ruangan mereka dan gak muncul di tempat lain. Cara itu pun ternyata berhasil hingga sang hantu hologram dalam rumor akhirnya muncul, yang ternyata hantu itu adalah Digimon yang bernama Sirenmon. Mengetahui jika dirinya dijebak, Sirenmon pun lalu melarikan diri dan menuju kota, di mana ia yang bisa masuk ke jaringan televisi, muncul di semua TV di kota dan menyanyikan lagunya yang bisa membuat semua penduduk auto kesakitan. Beruntung Hiro dan teman-temannya dengan cepat bisa membuat Sirenmon berpindah ke dunia digital. Sirenmon pun auto mengamuk dan menyerang ke segala arah. Melihat itu, Hiro membuat si Gamamon berevolusi menjadi Battle Gamamon, dan dengan bantuan Angoramon, Battle Gamamon pun dibawa terbang menuju ke arah Sirenmon. Sirenmon bersiap membalas serangan hingga terdengar nyanyian dari lagu terkutuk dengan suara yang sangat sumbang sampai menggetarkan tempat itu. Yang ternyata si Hiro mencoba menyanyikan lagu yang sering dinyanyikan oleh Sirenmon. Sirenmon pun mendekati Hiro dan mendengar nyanyian tadi. Sirenmon akhirnya mengerti jika ia yang cuma ingin nyanyiannya didengar semua orang, tapi setiap orang yang mendengar ia bernyanyi malah kabur. Akhirnya tahu jika lagunya sama sekali nggak terkutuk, melainkan cuma suaranya aja yang jelek guys. Maka dari itu Sirenmon pun berkata jika ia akan berlatih lagi dan lalu pergi meninggalkan mereka semua. Keesokan harinya, Hiro dan kawan-kawan menemui teman dari si Ruli yang bernama Mika, di mana Mika meminta bantuan karena katanya burung kesayangannya tiba-tiba menghilang dan itu ulah dari beberapa burung gagak yang datang melepaskannya.
Yang padahal kandang dari burung gadis ini saat itu terkunci rapat dan karena keanehan tersebut Ruli pun tertarik untuk membantu temannya itu. Setelah Mika pergi, Hiro menunjukkan berita di mana katanya di kota mereka tiba-tiba banyak muncul burung gagak yang Angoramon bilang mungkin itu adalah ulah dari seekor Digimon. Dan bener aja karena malam harinya kita akan ditunjukkan jika seekor Digimon memimpin para gagak untuk melepaskan semua burung yang dikurung di kota itu. Dan ia juga dibantu oleh seorang pria yang bertugas menunjukkan tempat di mana para burung-burung yang dikurung dalam kandang. Keesokan harinya, pria itu pun mulai membuat rusuh dengan mendatangi banyak tempat yang memiliki burung untuk membebaskan mereka bersama para gagak. Hiro dan Ruli yang bertugas menyelidiki di lapangan mendatangi tempat-tempat penjualan hewan yang burungnya udah dilepaskan oleh pria tadi. Sementara Kyoshiro yang mendapat tugas melacak target selanjutnya memberitahu jika ia yakin pria itu akan muncul di tempat penangkaran burung yang bernama Taman Burung Fujinohana. Mereka pun langsung pergi ke Fujinohana dan benar-benar bertemu dengan si pria aneh dan para gagak yang dipimpin oleh Digimon bernama Yatagaramon. Pertarungan pun langsung terjadi hingga Ruli memindahkan mereka semua kecuali si pria aneh ke dunia digital. Angora dan Gamamon menyerang si gagak secara bersamaan. Walau si Gamamon bisa dijatuhkan sementara Angora dilempar ke arah si Jellymon yang coba membantunya. Yatagaramon kemudian mengurung semua orang dalam kegelapan, membuat mereka yang nggak bisa melihat apapun bisa diserang dengan mudah hingga saat kegelapannya hilang ketiga Digimon tahu-tahu udah terkapar nggak berdaya. Saat Yatagaramon akan menyerang, Gamamon kembali bangkit dan menggigit kaki sang gagak, membuatnya dibawa terbang sangat tinggi. Gamamon yang dijatuhkan sampai terjun bebas dari tempat yang sangat tinggi. Beruntung Hiro bisa membuat sang Digimon berevolusi menjadi bentuk lain yang bernama Kaus Gamamon. Kaus Gamamon ini punya kemampuan untuk terbang membuatnya bisa bertarung melawan sang gagak di udara. Namun walau udah terkena serangan sangat telak, Yatagaramon masih bisa bangkit dan melarikan diri. Ia pergi jauh bersama para gagaknya membuat si pria aneh yang terobsesi pada sang gagak terus mengikutinya. Dan di akhir scene kita akan diperlihatkan burung milik Mika yang udah kembali dan part 2 pun selesai. Oke, karena part 2-nya udah habis, gue gak undur-undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu kelanjutan ceritanya. Bye-bye!